dakwah tentang cemerlangnya ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah. Itu ya teman-teman, ini sebenarnya mata pelajaran yang dapatkan ketika kita SMP nanti, tapi nggak apa-apa, ini buat kita belajar. Nah ini langsung aja, di sini saya akan menayangkan video singkat. Selanjutnya, gerakan ini didukung oleh Khalifah Al-Ma'mun dengan cara memberi imbalan pada hasil penerjemahan. Hal ini dilakukan karena keinginannya mengembangkan ilmu pengetahuan. Baitul Hikmah merupakan perpustakaan yang juga berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Pada masa Harun ar-Rasyid, lembaga ini bernama Hizana Al-Hikmah. Namun sejak tahun 815 Masehi, Al-Ma'mun mengembangkan lembaga ini dan mengubah namanya menjadi Baitul Hikmah. Pusat peradaban Bani Abbasiyah. Sejarah mencatat Baghdad sebagai ibu kota dinasti Abbasiyah sekaligus kota dengan peradaban tingkat tinggi, khususnya zaman keemasan Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada saat itu, Baghdad muncul sebagai pusat dunia. Baghdad juga memiliki kemakmuran dan peran internasional yang sangat luar biasa. Namun selain Baghdad, terdapat juga kota-kota yang dianggap menjadi pusat peradaban masa Abbasiyah. Kota-kota tersebut adalah Samarra, Ram, Adhar atau Hashim yang berperan di bidang filsafat antara lain Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushdi. Di bidang kedokteran dan farmasi, tokoh-tokoh muslim yang berperan di bidang kedokteran dan farmasi antara lain Ar-Razi, karyanya yang terkenal adalah di bidang cacar dan campak. Ibnu Sina, karyanya yang terkenal adalah Qanun Fiddin. Ali bin Sahal, karyanya yang terkenal berjudul Firdaus Al-Hikmah atau Surga Hikmah. Sedangkan di bidang matematika, tokoh-tokoh muslim yang berperan antara lain Al-Khawarizmi, beliau adalah penemu aljabar, Al-Faruqan, insinyur arsitek di kota Baghdad, dan Banu Nusa, beliau adalah seorang ahli ukur. Sedangkan di bidang kimia, tokoh kimiawan muslim yang paling terkenal adalah Jabir ibnu Hayyan. Di bidang astronomi, tokoh-tokoh muslim yang berperan di bidang astronomi antara lain 1. Al-Fazil, beliau adalah pencipta astronom, yakni alat pengukur tinggi dan jarak bintang. 2. Al-Bantani. 3. Al-Biruni, beliau adalah filsuf geometri, aritmatika, dan astronomi. 4. Al-Falguni, beliau memiliki karya penelitian terakhir tentang ilmu hayat al-aflak. Di bidang teologi, terdapat beberapa nama yang dikenang sejarah. Beliau adalah Abu Hasan al-Ash'ari, Abu Mansur al-Maturidi, Wasil ibnu Atha, dan Ahmad ibnu Ja'far al-Tabari. Di bidang bahasa dan sastra, terdapat beberapa tokoh yang terkenal, yaitu Abdul Hamid al-Khatib, beliau adalah pelopor seni mengarang surat. Ibnu Abdi Rabbih, beliau adalah penyair berbakat, dan Al-Jadi, beliau adalah seorang sastrawan. Perkembangan ilmu agama pada masa Bani. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis diperlukan untuk menafsirkan Al-Quran. Beberapa ahli hadis yang masyhur pada masa Abbasiyah antara lain Imam Bukhari dengan karyanya Sahih Bukhari, Imam Muslim dengan karyanya Sahih Muslim, Imam Abu Daud dengan karyanya Sunan Abu Daud, Imam Ibnu Majah dengan karyanya Sunan Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi dengan karyanya Jami' At-Tirmidzi, dan Imam An-Nasai dengan karyanya Sunan An-Nasai. Dari semuanya itu, kodifikasi Al-Bukhari dianggap paling otentik, sebab beliau berhasil mengumpulkan sekitar 610 hadis dengan 7.397 diantaranya dianggap sahih. Setelah Imam Bukhari, kodifikasi yang dianggap otentik adalah milik Imam Muslim. Tafsir. Perkembangan ilmu tafsir pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah mengalami keemasan. Pelopor ilmu tafsir adalah Abdullah ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Sedangkan para ahli
tafsir yang terkenal dari kalangan tabi'in antara lain Imam Sufyan bin Uyainah, Waqi' al-Jarrah, Syu'bah al-Hajjaj, Zaid bin Harun, dan At-Tabari. Di antara beberapa mufasir tersebut, At-Tabari dianggap sebagai ahli tafsir terkemuka, dan salah satu karyanya yang bisa dinikmati hingga sekarang adalah tafsir At-Tabari. Fikih. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, ilmu fikih mengalami perkembangan pesat pada periode keempat dan lima. Pada masa ini muncul empat imam madhab. Mereka adalah Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hanbal. Nah, jadi tadi dari video itu kita sudah mengetahui siapa saja sih ilmuwan yang sangat pintar pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi ini merupakan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, ini kalian juga bisa melihat di peta konsep yang sudah saya buat ringkasan dari video tadi. Yang pertama, dinasti Abbasiyah itu sangat lama berkuasa selama 5 abad dan memberikan banyak banget sumbangan untuk agama Islam pada zaman dahulu kala. Ini ada contohnya yang di bidang kedokteran, ada Ali Ibnu masuk Islam karena apa? Karena pada waktu itu dia mahir berbahasa Yunani dan Syria. Terus ada Abu Ali Hussein yang dimana dia menjadi ilmuwan karena dia sudah pintar dari sejak kecil, dari 10 tahun dia sudah pandai menghafal Al-Quran. Terus Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, beliau juga murid yang sangat cemerlang dalam hal matematika, terus astronomi, kimia, tetapi beliau juga menjadi ilmuwan di bidang kedokteran dan filsafat. Terus ada Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Al-Sabah Al-Kindi. Itu adalah sosok yang pertama kali menjadi filsuf pada zaman itu. Tapi beliau mempelajari filsafat, ilmu yang paling utama. Terus ada Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi Asy-Syafi'i, banyak banget. Nah, beliau itu menguasai ilmu-ilmu kayak filsafat, terus ilmu perbintangan. Jadi bisa tahu bintang, kalau misalnya di langit bintang kayak gini itu gimana ukurnya, terus kalau nentuin hari raya gitu, beliau pintar. Terus selanjutnya ada Ahmad Ibnu Yakub Muhammad. Nah, ini beliau itu lebih terkenal pintar di dalam keuangan, sehingga beliau diangkat menteri pada zaman dahulu. Jadi pada zaman dahulu tuh gak kayak sekarang, kayak pemerintah Indonesia ada menteri-menteri, enggak. Zaman dahulu tuh kayak cuma membentuk sebuah badan gitu, ada badan keuangan, ada badan politik, ada badan kesehatan gitu, hampir sama kayak di Indonesia sekarang. Terus Abu Musa Jabir itu ilmuwan yang sangat pintar di bidang kimia. Dia mampu menghitung berbagai zat yang sangat dengan detail gitu. Terus ada Muhammad Ibnu Musa. Nah, kalau Muhammad Ibnu Musa ini hampir sama kayak yang sebelumnya tadi, kerjanya itu di bidang keuangan iya, terus di observatorium iya, matematika iya. Bahkan beliau itu pernah menjadi pemimpin perpustakaan. Terus selanjutnya tadi ada ulama penyusun buku-buku gitu, ada 6. Nah, yang pertama Imam Bukhari. Pasti udah pada tahu kayak hadis apa gitu Imam Bukhari biasanya. Itu udah lama banget mengembangkan Islam sejak dia berusia 10 tahun. Berarti sekalian-kalian ini sudah Imam Bukhari udah sangat pintar dalam hal agama. Terus Imam Muslim, yang ini juga sama, bahkan beliau sudah menghafal banyak hadis pada umur 10 tahun. Terus Imam Abu Dawud, ini sudah pergi ke beberapa kota demi apa? Demi mempelajari hadis-hadis untuk mendapatkan warok yang bagus dari
lain gitu, dari yang sudah ahlinya. Terus Imam At-Tirmizi ini juga sama. Imam At-Tirmizi ini biasanya mengarang hadis hasan. Nah, yang pertama yang diutamain tuh ada yang kebenarannya, terus ini kira-kira ini hadisnya udah pas belum sih, kayak gitu. Terus ada Imam An-Nasai. Kalau Imam An-Nasai ini lebih ke sanad hadisnya. Terus ada Imam Ibnu Majah. Nah, kalau Imam Ibnu Majah itu dari usia 15 tahun sudah menekuni di bidang hadis. Sama kayak imam-imam yang lain, beliau juga sering pergi-pergi ke luar kota untuk mencari ilmu. Terus selanjutnya 4 ulama di bidang mazhab. Mazhab itu hampir sama sih kayak hadis. Nah, ada 4 orang. Yang pertama Imam Hanafi. Kalau pada zaman dahulu, kalau pada sekarang kan kita mungkin seumuran segini kita main-main gitu. Kalau pada zaman dahulu karena belum ada teknologi yang memadai, belum ada handphone contohnya, jadi orang berlomba-lomba mencari ilmu pengetahuan gitu. Itu dipelajari. Ini contohnya Imam Hanafi itu belajar fikih, bahasa Arab, terus hadis gitu. Terus Imam Maliki. Kalau Imam Maliki itu yang menyusun mazhab, beliau menyusun banyak banget kitab suci, terus sunnah rasul, terus kayak ketentuan-ketentuan dalam Islam kayak gitu. Terus Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini bahkan sejak berumur 7 tahun sudah hafal Quran. 7 tahun tuh masih kecil banget ya. Kira-kira masih, kalau sekarang mungkin kelas 1 SD ya. Nah, ini juga sering pergi-pergi ke luar kota untuk mencari ilmu kepada orang yang lebih memadai gitu. Terus Imam Hambali. Nah, kalau Imam Hambali itu adalah yang paling kuat hafalannya di antara imam-imam yang lainnya, sehingga beliau ini mendapatkan gelar yang paling istimewa dalam hal hafalan gitu. Terus yang terakhir ada ulama di bidang tafsir. Tafsir itu biasanya apa? Tafsir itu nerjemahin hadis, kayak misalnya ada hadis yang ayatnya itu kan bahasa Arab. Nah, sedangkan semua orang itu nggak tahu kalau misalnya nggak ngerti bahasa Arab, akhirnya diterjemahin. Tuh, ini ada 4. Imam Ibnu Abu Jabir. Nah, ini udah sejak kecil dari 7 tahun. Beliau sudah belajar tentang banyak banget ilmu, dari menulis kitab. Beliau juga belajar ilmu fikih, sejarah. Terus Imam Ibnu Abu Katsir. Nah, ini adalah lagi pemberi fatwa. Ini imam ini tuh merupakan pakar di bidang fikih dan sebagainya. Sampai beliau itu menghasilkan beberapa buku yang sangat terkenal. Oh ya, maaf ya, yang ulama tafsir itu hanya 2 orang, saya salah menulis. Ya baik, kira-kira sudah ngerti belum? Ya baik, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dari video yang saya tayangkan dan pengetahuan saya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua untuk belajar. Karena belajar itu nggak harus menunggu umur kita dewasa atau umur kita tua, tapi belajar itu harus dimulai sejak dini. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.